Hadis kita sudah sampai di babu ujubi amri ahlihi wa auladihi al mumayyizina wasairi man fira'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man ihim minartikabin manhiyin anhu. Ini Imam Nawawi bikin bab panjang. Bab kewajiban orang tua, mau laki mau perempuan atau siapa atau guru yang dituakan, amru ahlihi, memerintahkan keluarganya, istri dan lain sebagainya, wa auladihi, dan anak-anaknya, al mumayyizin, anak-anak yang masih mumayyiz. Ada kewajiban memerintahkan, wasairi man fi riayatihi, dan sekalian orang yang dalam tanggungannya seperti pembantu dan sebagainya, bi taatillah, yaitu dengan taat kepada Allah, dengan beribadah dan sebagainya, wa nahyihim anil mukhalafati, dan mencegah mereka itu daripada bersalahan akidah dengan orang tua dan keluarga, wa ta'dibihim, dan didik mereka, waman ihim minartikabin manhiin anhu, dan mencegah mereka daripada berbuat dosa yang dilarang daripadanya. Sekarang kita sudah sampai ke hadis keempat dan 5. Bab ini cuma 5 hadis. Kita baca hadisnya. Wa an Amr ibn Syu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin wa farriqu bainahum bil madaji'i. Hadisun hasanun rahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Hadis ini hasan dan hujahnya sangat kuat, artinya benar dan lain sebagainya. Pertama, Rasulullah memerintahkan kepada kedua orang tua, muru auladakum bisolah, perintahkan anak-anakmu dengan melaksanakan sholat, wahum abna'u sab'i sinina, dan mereka masih berumur 7 tahun. Jadi 7 tahun kita udah perintahkan, kewajiban perintahkan dia, ajarin dia sholat, perintahkan, suruh ikut dulu, ikut orang tua, ikut di masjid, dan perintahkan dia sholat. Lalu wadribuhum, dan pukul mereka. Kalau bahasa Betawi ya sabet lah mereka, pakai handuk, pakai kain, jewer atau sentil. Wadribu alaiha, pukul olehmu di atasnya, wahum abna'u asrin, dan mereka yang berumur 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun udah balik, maka kewajiban orang tua itu geprak anaknya, gebuk anaknya, jewer anaknya kalau tidak sholat atau meninggalkan sholat. Wa farriqu bainahum, dan pisahkan mereka di antara mereka bil madaji, pada tempat tidur mereka. Jadi anak-anak kita yang udah umur 10 tahun itu jangan dicampur laki sama perempuan. Dikhawatirkan nanti digoda sama setan. Masing-masing sekamar atau bedakan tempatnya. Jadi apa adalah hadis? Maksud ini hadis yang tadi kita baca, yajibu alal awliya'i min aba'in wa ghairihim amru auladihim bis sholati kama bayyana fil hadis. Kewajiban alal auliya, di atas para wali, para orang tua, min abain, apakah itu bapak,
atau ibu, disebut bapak, ibu masuk, ini orang tua. Wa ghairihim, dan selain mereka, juga abang pada adik, aja, ngkong pada cucunya, mamang-mamang pada ponak-ponakannya, ada harus kewajiban menegur. Wa ghairihim, dan selain mereka, amru auladihim bis sholat, memerintahkan anak-anak mereka itu dengan mengerjakan sholat. Kama bayyana fil hadis, sebagaimana menjelaskan dalam hadis ini yang tadi kita baca. Lalu selanjutnya wa ta'limihim ahkamaha wa a'malaha wa surutaha. Wa ta'limihim, dan ajarkan mereka ahkamaha, hukumnya. Ini haram, ini makruh, ini wajib, ini sunnah. Kasih tahu semua. Kalau orang tua yang nggak tahu, ya masukin ke madrasah, masukin ke pesantren, masukin aja ke Anida. Jelas apa juga dipelajarin di Anida. Ahkamah, hukum-hukumnya, wa a'malaha, dan amal-amalnya, amal perbuatannya, wa syurutoha, dan syarat-syaratnya. Tuh. Mafhum yang kedua, alal abai siyanatu auladihim mimma qad yasirul fitnatu fi nufusihim wa khassatan fi dauril murahaqati haitsu yata'akkadu alal ab. Alal abai, di atas anak-anak, ya, di atas bapak-bapak atau orang tua, siyanatu auladihim, mereka itu harus menjaga anak-anak mereka. Mimma qad yasirul fitnatu min nufusihim, daripada terjadinya fitnah, terjadinya bahaya. Makanya anak kita harus kasih harus kita perhatikan, kita lihat pergaulannya. Apakah kira-kira nanti dia ke narkoba? Itu orang tua kewajiban. Merokok, itu orang tua kewajibannya. Kita tahu. Soalnya faedah merokok nggak ada, yang ada mudorot merokok ada. Paling sederhana aja mudorotnya itu duit itu. Bakar-bakar. Kalau yang namanya taruh udah, kalau penyakit begini-begini, engkong gua udah 80 kagak ngapa-ngapa ngerokok. Ya. Tapi merokok kan dia situ maisir namanya. Maisir itu artinya apa namanya? Menghilangkan akal, pusing, mabuk. Jadi di sana usul fikih kita mengatakan at-tumbak muskirun wa kullu muskirin haramun. At-tumbak, tembakau itu memabukkan. Coba orang yang perdana, orang yang pertama, atau orang yang udah kecanduan, kalau dengar ngerokok pusing, begitu ngerokok agak itu. Jadi at-tumbak muskir, tembakau itu memabukkan. Wa kullu muskirin haramun, dan tiap-tiap yang memabukkan haram. Jadi natijahnya at-tumbak haramun, tembakau itu haram. Banyak ulama yang mengharamkan merokok, mengisap ganja dan lain sebagainya. Paling jelas. Hadis yang kelima, wa an Abi Surayyata Sabrata bin Ma'badin al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimu as-sabiyya. Jadi alimu as-sabiyya as-salata lisab'i sinina. Jadi alimu as-sabiyya as-salata lisab'i sinina. Alimu, kalau tadi sono muru, perintahkan.
Hadis yang kedua, alimu, ajarin, didik mereka. Makanya kalau nggak bisa secara detail mendidik anak karena kita sibuk cari rezeki dan lain sebagainya, ya masukin ke pesantren, masukin ke MA, Madrasah Aliyah Al-Nida. Kita lihat di sini apa namanya pelajaran-pelajarannya. Jadi alimus sobiya as-sholata, ajarkan olehmu akan anak kecil yang mumayyiz tadi atau yang baru, ya. Yang belum dewasa, ya kalau udah dewasa gebuk. Jadi alimus sobiya, ajarkan olehmu akan anak sholat lisab isinin. Jadi kalau udah umur 7 tahun ajarin dah. Makanya kalau dia baru di SD tuh kalau malam tuh kan ada pengajian di kampung-kampung tuh, pengajian Iqra. Biasanya tuh diajarin tuh rame-rame sholat maghrib berjamaah tuh seluruh anak-anak. Nah kita tinggal mandor, dia keras-keras baca Bismillahirrahmanirrahim nawaitu usolli fardol maghribi. Itu biarin biar dia hafal, biar dia bisa. Emang rame-rame kita ajarin, suruh berdiri semua anak-anak murid kita, atau kita contohin jadi makmum dia dan sebagainya. Nah, itulah kewajiban. Baru umur 7 tahun itu mumayyiz yang udah meningkat. Lalu wadribuhu, nah ini pukul olehmu akan dia ibna asri sinina, kalau udah anak itu udah umur 10 tahun. Jadi ini manual sekali, nggak instan. Kalau ngajar itu nggak instan, ilmu itu nggak bisa masuk instan, manual, lambat. Iya memang kita harus sabar ngajarin, harus sabar, karena ilmu itu nggak instan. Dia itu ya memang manualnya begitu, ajarin. Besok begitu lagi, ntar isya suruh sembahyang dulu, baru pulang dan sebagainya. Biasa begitu. Ngapal. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'al terus. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum. Lah kalau ente kagak ngaji yang kayak begitu ya soroknya nahunya lah kagak. Baca muhtasor, baca jurmiyah, itu berkah banget itu. Kiai yang mana yang kagak awal-awalnya itu baca jurmiyah, baca muhtasor, baca al-amsilatut tasrifiyah, itu kalau berkah itu. Jadi alimus sobiya as-sholata li sab'i sinina wadribuhu 'alaiha ibna asri sinina. Ajarin ketika dia udah umur 6, 7, 8, 9, 10 udah balik, kalau dia belum sembahyang, dia meninggalkan sembahyang, pukul. Hadisun hasanun rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Walaqzul Abi Dawud muru as-sobiya bis sholati iza balagha sab'asinin. Itu yang di atas tuh yang ali muru auladakum, tadi sini muru sobiya, ini riwayat atau lafaz Abi Daud. Tapi tadi di sini alimus sobiya, bukan muru, alimu. Ini lafaz Tirmizi. Jadi hadisnya ada 3, ada muru auladakum 1, ada alimus sobiya 2, ada lagi murus sobiya. Tuh di situ dibilangin semuanya riwayat siapa. Faedahnya ini hadis kita baca, ini sebetulnya bil idofati ila sabiqati, itu di dalam keterangan ini 2 hadis sama. Ini hadis yang kelima diidofatkan, disandarkan kepada penafsiran dari yang hadis keempat. Di sini dijelasin lagi, alal abai wal ummahati ayyakunu al
al-qudwatal hadis al-qudwatal hasanata fi ada'it ta'ati liyakuna tawjihum li abnaihim qaiman ala tatbiki wal muhakati wal qudrati wal qudwati bukan qudwati. Jadi di sini alal abai wal ummahat mafhum ini hadis yang tadi yang kita baca padahal kali udah dijelasin di hadisnya. Ini tambahannya di atas bapak dan ibu ayakunul qudwah supaya keduanya itu menjadi qudwah, ikutan, contoh yang baik fi ada itaat. Makanya anak kita sebetulnya kita ajarin, anak kita kalau mau dia sembahyang di masjid, ya kita yang nyontohin orang tua. Sebelum azan udah siap-siap pakai baju koko, pakai peci, jalan ke masjid. Tuh, anak udah pasti insya Allah kita tegur. Enggak ditegur pun dia ngelihat perlakuan orang tuanya. Oh gitu, ayo, udah maghrib, siap. Noh, bapak udah jalan, noh, ke masjid, ayo. Masjid, bayang ya. Tanpa diperintah. Karena kita udah bikin contoh, bikin uswah yang baik. Tapi kalau anak orang tua nyuruh ke masjid, dia maghrib masih nonton TV, beduk masih nonton TV, bagaimana anak mau jalan ke masjid kalau orang tuanya beduk azan aja masih nonton TV atau belum mandi atau belum siap-siap. Nah ini makanya di sini alal abai wal ummahat di atas bapak dan ibu ayyakunul qudwata al hasanata atau qudwatal hasanati kalau kita mau idobatkan, kalau kita menjadikan naat boleh ayyakunul qudwatal hasanata fi ada'it ta'at, bahwasanya menjadikan qudwah contoh yang baik di dalam melaksanakan perintah supaya taat. Itulah begitu anak-anakku sekalian. Cukup dua hadis karena kita sudah sampai pada nanti bait babu haqqul jar wal wasiyatu bih. Insyaallah minggu depan.